Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Aulia dari kelas A2. Saat ini saya akan menampilkan proyek UAS saya, yaitu yang pertama saya tampilkan adalah proyek pratikum. Saya mengambil 5, yaitu ada limas, balok, kerucut, kubus, dan juga tabung. Nah, untuk kelas diagramnya seperti ini. Saya sudah membuatnya. Kelas diagram untuk pratikum. Yang pertama ada tabung. Tabungnya kelasnya bernama tabung. Nah, ini kelasnya. Datanya ini ada jari-jari, tinggi, dan juga PHI. PHI ini kita gunakan untuk perhitungan yang melibatkan rumus lingkaran, seperti menghitung kayak luas lingkaran, volume tabung. Nah, jadi saya letak 3.14. Nah, jadi kalau datanya itu ada jari-jari, saya letak double. Double itu tuh berfungsi untuk menghitung angka yang desimal. Ada tinggi, dan untuk fungsinya ada hitung luas, hitung volume, dan tampil. Saya menggunakan sistem outline karena akan menampilkan datanya, dan untuk objeknya saya kasih dengan T. Sesuai dengan kelas diagram saya letak T di sini, dan untuk dijalankan dia akan Nah, datanya akan keluar di sini. Sekarang kita isi dengan angka. Misalnya saya letak 2 dan 4. Nah, datanya berhasil, dan ada tampilan build sukses bahwa data ini sukses. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kubus. Untuk kelas diagramnya saya beri kubus, dan untuk kelas di Java saya memberi namanya kubus. Kalau kelas diagramnya juga saya meletakkan kubus. Nah, di sini kubus. Nah, untuk datanya ada sisi, dan kalau untuk fungsinya ada hitung luas, hitung volume, dan tampil. Return saya letak di sini. Return ini untuk cara untuk mengirimkan nilai ke pemrograman, dan pemrograman itu akan memanggilnya. Jadi seperti itu. Jadi makanya saya letak return di sini. Dan ini yang fungsinya tadi ada hitung luas, hitung volume, dan tampil. Nah, untuk objeknya saya beri nama dengan kubus juga. Saya letak di kelas diagramnya seperti ini, kubus. Nah, selanjutnya kalau kita jalankan dia akan Nah, datanya berhasil di sini, berhasil keluar. Kalau saya masukkan datanya misalnya seperti 2, nah dia akan keluar build sukses. Nah, ini menandakan bahwa data ini berhasil. Dan untuk kerucut, saya beri nama kelasnya itu kerucut, dan untuk kelas diagramnya juga ada kerucut ini, dan datanya itu ada jari-jari tinggi. Nah, seperti di sini juga. Dan saya meletakkan PHI. PHI ini kita gunakan untuk perhitungan yang melibatkan seperti ada luas lingkaran dan volume gitu, atau keliling lingkaran.
Makanya kita menggunakan PHI ini. Nah, untuk fungsinya ada hitung selimut. Hitung selimut di sini, hitung luas, hitung volume dan tampil. Hitung selimut, hitung luas, hitung volume dan tampil. Nah, seperti ini. Kalau untuk objeknya saya beri dengan huruf K. Nah, dia akan di kelas diagram saya juga meletakkan huruf K. Dan kalau kita tampilkan datanya, nah, datanya sudah keluar, kita masukkan jari-jari seperti 2, 6. Nah, dan hasilnya keluar. Ini hasilnya, dan ini ada pemberitahuan bahwa build ini sukses. Kalau di bagian balok, untuk kelasnya saya beri nama balok, dan di kelas diagramnya juga ada dengan balok. Untuk datanya ada panjang, lebar, dan tinggi. Nah, saya menggunakan double juga karena ini untuk perhitungan juga. Nah, saya letak di diagram panjang, lebar, tinggi. Dan untuk fungsinya hitung luas, hitung volume, dan tampil. Nah, seperti yang di kelas diagram ada hitung luas, hitung volume, dan tampil. Untuk objeknya saya beri namanya balok. Kalau kita tampilkan, nah, datanya sudah ditampilkan. Kalau kita menghitungnya seperti ini. Nah, hasilnya sudah keluar seperti ini. Kalau untuk limas kita kan, kelasnya saya beri nama limas sesuai dengan kelas diagramnya, yaitu limas di sini. Dan datanya ada sisi alas, tinggi limas, dan tinggi sisi. Nah, di sini ada sisi alas, tinggi limas, dan tinggi sisi. Saya beri juga datanya jadi double. Nah, untuk fungsinya ada hitung luas, hitung volume, dan tampil. Di diagram ada hitung luas, hitung volume, dan tampil. Nah, untuk objeknya saya beri dengan huruf L. Kalau saya jalankan datanya, nah, datanya akan keluar di sini, dan misalnya kita masukkan seperti ini. Nah, datanya sudah berhasil. Dan volumenya ada 4.0 ini. Nah, seperti yang kita lihat di sini, dia sudah berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang teori, yaitu saya beri dengan data dosen. Data dosen. Nah, ini saya menggunakan di sini MySQL comment karena saya sudah mengecek tadi. Mari kita buat ulang menggunakan MySQL comment.
kelasnya saya beri data dosen. Kalau kita ingin membuka untuk database itu, kita menggunakan cd. Nah, ini sudah masuk. Kita tekan MySQL. Nah, ini sudah masuk ke halaman database dan kita akan melihat show database. Nah, di sini database saya yaitu data dosen. Nah, ini dosen. Nah, kalau kita ingin melihatnya, kita tekan use dosen. Nah, database aktif. Dan untuk melihat tabelnya, kita show tables. Nah, ini dia. Jadi tabel saya itu adalah TBL dosen. Untuk kita melihat lebih datanya itu, kita tekan table sesuai dengan yang ini. Nah, kalau kita runkan filenya, kita akan ini seperti misalnya kita letak 23 dan namanya kita letak dengan Meli Aulia, tempat lahir Palembang, nomor HP 09, emailnya Meli, pegawai tetap laki-laki, tanggalnya 20 25 09 12. Dan kita beri namanya di sini alamatnya misalnya Jalan Kampar. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Nah, kita cek lagi di komen seperti select from tabel dosen. Nah, sudah masuk di sini Meli Aulia 23-nya. Nah, kalau kita ingin menghapus, misalnya kita hapus data yang 23 ini. Kita hapus, data berhasil dihapus. Nah, kita cek lagi di use comment. Nah, datanya sudah berhapus. Tadi ini 3, ini menjadi 2. Dan misalnya kita untuk mencari database-nya, ini kan ada 2, 3, 4. Nah, misalnya kita carinya di sini ya. 2, 3, 4, kita tekan tombol cari, button cari, dan data berhasil ditemukan. Meli Aulia Mei dengan alamat. Hapusnya kan kita sudah, jadi untuk simpan juga sudah. Kalau untuk edit, misalnya kita tekan di sini 2, 3. Use comment tadi ada 2,
234 dan ada 223. Kita letak di sini 223 dan kita cari datanya dulu. Datanya ini kalau kita edit dia menjadi, kita temukan, oke, kita edit dia menjadi tiap dan edit, data berhasil diperbarui, keluar di sini. Dan kita cek lagi kalau di use comment, nah di sini data berubah menjadi tiap. Jadi segitu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau kekurangan. Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.